Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur tadzakur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan sehat wal afiah, kenikmatan umur yang masih bersisa, dan banyak sekali kenikmatan yang tak pernah dapat kita hitung. Semoga kita menjadi orang-orang yang suka bersyukur. Tidak lupa sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diutus oleh Allah dengan membawa risalah yang agung dan anggun, sehingga kita sebagai hamba Allah dan sebagai umatnya dapat membedakan mana barang yang hak dan mana barang yang batil. Pemirsa Surya Citra Televisi yang berbahagia, di pagi yang segar ini, setelah kita kontak kepada Allah, menunaikan sholat subuh, membaca doa dan zikir, kemudian membuka lembaran kitab suci Al-Quranul Karim. Mari sejenak kita isi jiwa kita dengan harapan semoga di subuh yang segar ini kita akan tetap memperoleh rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, pada saat ini umat Islam yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam, bagi yang belum berangkat akan menunaikan rukun Islam yang kelima, kini sedang mempersiapkan diri menunggu atau menanti keberangkatan. Dan oleh karena itu, marilah topik pada pagi ini kita buka lembaran satu demi satu apa yang terkandung di dalam hikmah ibadah haji. Pemirsa yang berbahagia, agama Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Rasul-Rasulnya, di mana mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam merupakan agama yang benar-benar membawa satu kemaslahatan dan kebahagiaan bagi pengikutnya. Maka ibadah haji adalah ibadah yang menyeluruh, ibadah yang meliputi dari rukun Islam dan rukun iman. Oleh karena itu, apa yang terkandung di dalam ibadah haji itu benar-benar bisa kita hayati apabila kita sebagai calon jamaah haji, saudara-saudara yang akan menunaikan rukun Islam yang kelima ini dengan kalimat talbiyah, kalimat
labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini sudah mengena pada rukun Islam yang kelima ini. Maka sebagai calon jamaah haji, benar-benar dituntut atau dibutuhkan untuk sebelum berangkat itu memiliki persiapan-persiapan yang komplit. Apa yang terkandung di dalamnya? Ibadah haji mulai dari berangkat dari rumah sampai ke tanah suci, semuanya itu akan berjalan lancar insya Allah. Dengan segala niat yang tulus ikhlas demi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ibadah haji adalah ibadah yang meliputi dari rukun Islam, mulai dari yang pertama sampai yang kelima itu. Kemudian rukun iman, dari rukun iman yang pertama sampai yang keenam. Dengan takdir Allah, berbahagialah para calon jamaah haji yang sudah terpanggil untuk memenuhi panggilan Nabi Ibrahim ini. Di mana menuju ke tanah suci membutuhkan persiapan-persiapan. Bagaimanakah hikmah daripadanya? Di antaranya awal daripada berpakaian, pakaian ihram. Di situ menunjukkan bagaimana kesamarataan dari yang pangkat sampai yang rendah, dari hamba Allah di mana saja, dari seluruh pelosok penjuru kolong langit ini, semua menuju satu arah. Semua berpakaian putih-putih, keseragaman yang memang ini memiliki nilai yang sangat besar. Tidak ada beda antara si A dan si B. Pemirsa yang berbahagia, disinilah makhluk Allah yang berupa manusia diciptakan dengan segala kesempurnaannya, dapat menjalankan tugas hidup sebagai hamba sesuai dengan firman Allah di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, "Fama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Nah, di antara ibadah dalam rukun Islam yang kelima ini adalah ibadah haji. Kemudian dengan pakaian ihram ini menyamaratakan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang paling tinggi derajatnya kecuali sesuai dengan firman Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Kemudian dengan perjalanan haji menuju satu perjalanan ibadah yang tentunya dengan bekal yang komplit ini diantaranya yaitu bekal mental, fisik, dan jangan lupa para calon jamaah haji mengantongi apa yang dinamakan ITS. ITS adalah ikhlas, iman. Kemudian tabah, tawakal, dan takwa. Sedang S ini adalah sabar. Oleh karena itu, sebagai seorang hamba yang akan menjalankan ibadah besar, di mana di sana berkumpul dengan berjuta-juta manusia, dengan bermacam ragam cara, namun menuju satu arah. Ini harus dengan bekal ikhlas. Ikhlas, iman. Sebab kalau tidak dibekali dengan yang demikian ini, maka di sana akan timbul perasaan-perasaan yang biasa dilakukan di negeri kita. Misalnya kita jangan sampai memiliki sifat riya, sifat ujub,
Sebab ibadah haji itu jangan sampai dicampur dengan dengan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak ibadah haji. Kemudian tawakal. Tawakal kepada Allah. Jadi apapun yang dihadapi, apapun yang terjadi, baik yang berangkat maupun di rumah, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang menunaikan ibadah haji itu sudah dijamin oleh Allah. Saat-saat waktu di mana ibadah haji akan dilakukan atau dikerjakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada para malaikatnya, wahai para tentaraku, hamba-hambaku akan datang, baik dengan berjalan kaki maupun berkendaraan, baik dari dekat maupun dari jauh. Di situ tidak akan kuberikan balasan baginya, bagi mereka yang memperoleh haji mabrur, kecuali jannah. Al-hajjul mabrur laisa lahu illal jannah. Tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Pemirsa yang berbahagia, kemudian di sana para calon jamaah haji itu akan melihat Baitullah, Ka'bah, di mana pertama kali dibangun tempat ibadah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan putranya yaitu Nabi Ismail. Setelah itu apa yang dilakukan saat-saat mencium Hajar Aswad? Untuk mencerminkan sikap kepatuhan kepada Rasulnya, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka Nabi Muhammad SAW dengan bijaksana memberikan tuntunan. Ibadah haji saat-saat bertawaf mencium Hajar Aswad. Apabila ini bisa dilaksanakan dan memungkinkan. Tapi kalau tidak bisa, bolehlah dengan menyentuh Hajar Aswad itu. Kemudian mencium tangan yang dipakai untuk menyentuh tadi. Kalau ini tidak bisa, maka dari jauh dengan melambaikan tangan, kemudian bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, pada saat-saat ibadah haji ini memang tidak sedikit ujian yang diterima oleh para jamaah haji. Disinilah tabah tawakal, takwa kepada Allah masuk semuanya. Jadi kalau kita banyak mengantongi ini, insya Allah tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah ngomel. Kebiasaan-kebiasaan di sini itu kita hilangkan. Ini di antara persiapan-persiapan di dalam menunaikan ibadah haji. Selanjutnya pemirsa, sabar menghadapi cobaan apa saja, baik dalam saat menunggu keberangkatan maupun di perjalanan atau sampai di sana dan sampai pulang balik ke rumah dengan penuh kesabaran ini. Insya Allah inilah yang senantiasa menghiasi haji yang mabrur. Selanjutnya di saat-saat Sayyidina Umar mendekati Hajar Aswad, beliau mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun walau lam ara habibi sallallahu alaihi wasallam qabbalaka wastalamaka mastalamtaka wala qabbaltuk. Sungguh aku mengetahui engkau hanyalah batu. Sekiranya aku tidak melihat kekasihku, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencium kemudian menyalami Hajar Aswad ini, aku tidak akan menciumnya dan menyalaminya. Nah,
dengan memegang, mencium Hajar Aswad ini hanyalah untuk mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, patuh kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keyakinan bahwa semua ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, selanjutnya para jamaah haji melaksanakan tawaf. Tawaf ini mengelilingi Ka'bah 7 kali. Hal ini mencerminkan kepatuhan, mengingatkan bahwa yang membangun Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Dengan berkeyakinan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menjadi mata rantai dalam panutan dan anutan kita, sehingga kita akan dapat melaksanakan dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Salat 2 rakaat di makam Ibrahim, tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan agar Ka'bah ini betul-betul dipelihara dari kesuciannya dan dari keagungannya. Pemirsa yang berbahagia, ibadah haji itu memang ibadah yang membutuhkan segala-galanya. Jadi untuk berangkat ada yang dipakai, artinya biaya. Kemudian untuk yang ditinggalkan ini pun harus ada. Jangan sampai kita berangkat tapi keluarga yang ditinggalkan itu merana dan menderita. Kalau hal ini terjadi, di sini masih belum berkewajiban. Ibadah haji seumur hidup wajibnya hanya 1 kali. Jadi andai kata ada orang yang sampai lebih dari 1 kali, itu adalah haji sunnah. Pemirsa yang berbahagia, selanjutnya ibadah sa'i. Ya, melaksanakan sa'i adalah lambang kasih sayang seorang ibu, di mana kita sebagai seorang jamaah haji melestarikan pengalaman dari Siti Hajar yang mondar-mandir antara Bukit Sofa dan Marwa dengan penuh keikhlasan. Hal ini dengan jarak kurang lebih 400 meter, mondar-mandir 7 kali, jadi kira-kira 3 kilometer. Ini dilakukan dengan kesabaran karena persiapan air untuk Siti Hajar dan Nabi Ismail yang lagi menangis. Tidak setetes pun ada air pada waktu itu. Disinilah perjalanan haji, para jamaah haji ikut serta mengikuti tuntunan apa yang dilakukan oleh Siti Hajar ini. Kemudian dengan mundar-mandirnya itu ada satu riwayat mengatakan bahwa air Zam-Zam ini keluar karena desakan kaki Nabi Ismail yang lagi menangis. Ada juga riwayat yang mengatakan ini adalah karena desak dari kaki malaikat Jibril. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting, dengan air Zam-Zam inilah maka orang-orang jamaah haji, para jamaah haji menirukan sa'i yang dilakukan oleh Dewi Hajar. Lalu dengan meminum air Zam-Zam, ini merupakan satu hal di mana kenikmatan dan rahmat Allah dengan kesegaran, dengan kesejukan, nikmatnya di padang pasir, ya. Setelah tawaf, kemudian minum air Zam-Zam, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah menjanjikan, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, akan kutambah kenikmatan itu. Tapi awas, hati-hati. Barang siapa yang mengkufuri,
sesungguhnya siksaku teramat pedih. Ini sudah diterangkan di dalam surat Ibrahim ayat 7. Fa'id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah ketika Tuhanmu berseru, sesungguhnya jika kamu mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambah kenikmatan itu. Namun apabila kau kufuri, sesungguhnya siksaku teramat pedih. Pemirsa yang berbahagia, selanjutnya di Arafah. Arafah adalah tempat pembebasan. Wukuf di Arafah bagi jamaah haji hanya diberikan kesempatan waktu sejak tergelincirnya matahari pada hari ke-9 bulan Dzulhijjah hingga terbit fajar hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Ini mempunyai arti dan makna yang sangat besar bagi jamaah haji. Sebab berkumpulnya di satu tempat ini yang menentukan sah atau tidaknya ibadah haji itu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Pemirsa yang berbahagia, melempar jamarat atau melempar jumrah mengingatkan pada para jamaah haji di mana setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, maka di dalam perjalanan di tengah jalan itu iblis menghadang. Iblis memang selalu mengganggu pada tiap-tiap hamba Allah yang akan melakukan kebaikan. Disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam melempar batu ditujukan kepada iblis tadi. Nah, oleh karena itu diikuti oleh para jemaah haji dengan melempar jumratul ula, jumrah wusta, dan jumratul aqabah. Pemirsa yang berbahagia, para calon jamaah haji yang berbahagia, maka untuk melaksanakan ibadah haji ini benar-benar harus ikhlas karena Allah. Jangan karena siapa-siapa dan jangan sampai ada rasa riya, ujub dan sebagainya. Insya Allah haji yang dilakukan akan memperoleh haji mabrur. Apa sebenarnya yang dikatakan haji mabrur? Kalau para jamaah haji atau para haji itu sudah pulang balik ke tempat negara masing-masing, tambah baik kelakuannya, tambah dekat ibadahnya kepada Allah, tambah memperbaiki hablum minallah wa hablum minan nas, maka inilah yang dikatakan haji mabrur. Sebelum menunaikan ibadah haji selalu banyak melakukan dosa, maka setelah ibadah haji memperbaiki diri. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia itu kalau hari ini lebih baik dari kemarin, dialah orang-orang yang beruntung. Kalau orang itu hari ini sama dengan kemarin, maka dia memperoleh kerugian. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, merekalah orang-orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, pemirsa yang berbahagia, kepada para jamaah haji yang terpanggil pada tahun ini, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan kelancaran, serta dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Jaga kondisi badan sebaik-baiknya, agar dapat menjalankan yang wajib dengan sebaik-baiknya. Semoga kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, diberikan haji mabrur, memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berangkat tahun ini, kami mengucapkan selamat jalan, semoga selamat sampai kembali di tengah keluarga. Dan kepada yang sudah berangkat,
semoga dapat kembali lagi. Kepada yang belum, semoga secepatnya saja terpanggil. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hajjam mabruro wa sa'yam mashkuro wa dzamban maghfuro wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabur. Selamat berbahagia kepada tamu-tamu Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkahi, kembali dengan bersih dari noda dan dosa. Seperti kullu mauludin yuladu al fitrah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, rupanya pagi sudah mulai siang, udara sudah mulai agak panas. Baiklah, untuk kali ini kita berpisah dulu. Insya Allah kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.